Yang kedua, kamu mau dicari orang, kamu mau dirindukan oleh temanmu. Yang kedua adalah motivasi mereka. Motivasi mereka. Amsal 18:14 berkata begini, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapakah yang akan memulihkan semangat yang patah? Semangat itu penting. Ya kan? Bantu dia, semangati dia. Dengan demikian dia mampu menghadapi masalahnya. Dan hendaklah kita saling memperhatikan supaya kita saling memberi dorongan untuk mengasihi sama dan melakukan hal-hal yang baik. Ya. Oke, itu ayat firman Tuhan. Lanjut. Nah, motivasi mereka ada di handout. Poin yang kedua. Kenapa kita harus memotivasi mereka? Karena kau punya chance, kesempatan untuk memotivasi orang. Kau punya kemampuan untuk memotivasi orang. Yang A, kebanyakan orang tidak yakin terhadap diri mereka sendiri. Inilah perasaan mereka. Mereka melihat kesulitan dalam segala kemungkinan. Saya mau nanya, siapa di sini yang merasa yakin dengan dirinya sendiri? Ada? Nggak ada kan? Ada yang merasa yakin bisa menghadapi semua masalah? Ada? Nggak ada. Setiap orang punya kebutuhan seorang sahabat yang meyakinkan dia bahwa dia mampu. Yang kedua, kebanyakan orang tidak mempunyai orang yang yakin terhadap mereka. Seperti ini tadi. Tin, gua yakin lu jadi dokter nanti. Ya, jangan lupa ya kalau jadi dokter nanti gua praktek sama kamu. Jangan kau kasih tarif yang mahal ya. Gitu. Ketika ada seseorang yang motivasi demikian, dia akan melaju, laju, dia akan naik seperti yang kamu harapkan. Paham ya? Paham? Lalu kemudian yang ketiga, kebanyakan orang tahu kalau seorang yakin terhadap mereka. Kamu tahu ada orang yang yakin, cuman kadang-kadang mereka tidak ngomong. Ya kan? Sasaran Anda bukan membuat orang lain menghargai Anda, melainkan membuat mereka lebih menghargai diri mereka sendiri. Kamu dalam bersahabat itu, buat temanmu itu mampu menghargai dirinya sendiri. Stop berusaha untuk dihargain. Stop berusaha menceritakan dirimu sendiri. Stop menceritakan kehebatanmu. Ceritakan kehebatan mereka. Iya, aku ingat ya waktu itu. Ya, kamu tolong saya kesusahan gitu ya. Ceritakan. Lalu dia merasa, iya kah? Ketika dia berkata, iya kah? Dia sudah lebih semangat, lebih maju. Ya kan? Yakin dengan dirinya sendiri. Hargai orang lain. Waktu suatu saat ketika kamu tidak ada bersama-sama dengan dia dalam satu hari, dia pasti merindukan Anda. Stop mencari sahabat, jadilah sahabat. Ngerti ya? Stop nunggu sahabat. Oke, jadikan dirimu sahabat. Lalu kemudian D, penting yang D. Kebanyakan orang akan melakukan apapun untuk memenuhi keyakinan Anda terhadap mereka. Dalam bahasa psikologisnya namanya self-fulfilling prophecy. Ya. Kerinduan untuk memenuhi harapan. Makanya kalau guru, kadang-kadang guru itu harus hati-hati. Kalau guru ngomong, Kak Alex pernah bikin penelitian waktu saya ngambil S2 saya buat penelitian. Kata-kata orang tua terhadap kamu dengan kata-kata gurumu terhadap kamu, ternyata kata-kata guru itu punya kemampuan 3 kali lipat. Kekuatan 3 kali lebih dibanding kemampuan orang tua. Misal, nak, kamu jago matematika. Iya kak, Pak. Udah. Lalu kemudian datang guru matematika. Nak, kamu jago matematika. Iya tak, Pak. Iya kan? Kata-kata gurumu itu lebih kuat 3 kali lipat. Ya, dibanding kata-kata orang tua. Bukan berarti orang tua enggak penting, enggak. Ya kan? Kalau gurumu berkata, lu bisa apa matematika? Saya yakin seumur hidup kamu akan benci matematika. Betul tidak? Ya kan? Karena apa? Bagi kamu yang tahu tentang kemampuan matematika adalah guru matematika, betul nggak? Temanmu butuh orang yang yakin terhadap diri mereka. Saya yakin setiap kalian punya cita-cita, betul nggak? Namun sometimes kamu nggak yakin dengan cita-citamu, betul nggak? Saya ingin jadi seorang pilot, tapi ketika pelajaran fisika jeblok. Duh, gimana ya mau jadi pilot ya? Kadang-kadang butuh teman. Sudahlah John, ya ini kan baru tes 1, masih ada tes 2, tes 3. Kamu masih bisa kok jadi pilot. Iya kah? Ngerti ya? Oke, itu yang penting. Nah, lalu kemudian yang ketiga, dengarkan mereka. Oke? Dengarkan mereka. Nah, manfaat mendengarkan
Ya. Satu, mendengarkan itu menunjukkan penghormatan. Lu respect dengan orang lain dengan mendengarkan. Kalau guru ngomong, kamu ikut ngomong, guru akan merasa tidak dihargai. Makanya dia marah. Kamu kok tidak mendengarkan sih? Bukan karena guru itu sekedar peduli bahwa kamu tidak mendengarkan dia, tapi karena dia merasa tersinggung. Kamu tidak mendengarkan dia. Dua, mendengarkan itu membangun hubungan. Saya kasih tahu, menjadi seorang sahabat itu gampang. Kamu tidak perlu baca buku, tidak perlu belajar ensiklopedia, lalu kemudian hafal semua, lalu kemudian kamu jadi kamus berjalan. Cara jadi sahabat adalah tanya. Saya kasih tahu ya, bagaimana menjadi sahabat. Tanya dia, gimana kabarmu? Kabarku baik, ya kan? Terus setelah kamu tanya gimana kabarmu, dengarkan dia. Izinkan dia cerita. Betul ya? Menjadi sahabat yang baik adalah pendengar yang baik. Kalau nggak percaya, lihat orang pacaran. Betul nggak? Orang pacaran ngomongin politik Amerika Serikat dan Inggris dan Iran. Apakah orang lagi pacaran kemudian berkata, rumus kecepatan cahaya adalah... Apakah orang pacaran ngomongin ya bahasa, mari kita belajar bahasa Spanyol gitu kan, gracias, Española gitu kan, gitu kan, itu namanya kursus ya, private ya, kursus privat. Coba Anda lihat orang pacaran, satu duduk, dengarkan, yang satu ngomong, betul tidak? Mendengarkan, meskipun bukan hal yang penting, kalau didengarkan merasa dihargai, betul nggak? Merasa disayangin. Jadi mendengarkan itu membangun hubungan. Kalau kamu ingin punya relasi yang baik dengan temanmu, duduk diam dengarkan. Ya, oke, ya ngerti, ya kan? Jangan kamu sambil nonton TV ya, oke, gitu kan? Tidak bisa. Coba kalau lihat orang pacaran, sekali lagi ya, mereka bisa sampai ke pernikahan karena mereka saling trust satu sama lain, betul nggak? Bagaimana mereka trust satu sama lain? Ngomong, betul nggak? Ya kan? Lalu kemudian yang ketiga, mendengarkan itu menambah pengetahuan. Stop ngomong. Alkitab berkata, orang yang tidak berpengetahuan dapat diketahui dari perkataannya. Tapi kalau orang diem, coba kalau kamu lihat dua temanmu berantem, iseng-iseng kamu deketin dia, duduk di tengah mereka diem. Kamu pasti dianggap lebih pinter. Iya. Kamu yang begini, gak bisa begini, ya kan, ya kan. Kamu ditanya, berarti kamu dianggap lebih pintar, betul gak? Ya kan? Ya enggak kan, lu kan kamu percaya sama aku kan, betul aku kan, kamu ditanya, betul gak? Kamu ngerti gak sih? Enggak ngerti. Ngerti ya? Sometimes orang yang mendengarkan itu kelihatan pinter, dan memang mendengarkan menambah kepandaian. Ngerti ya? Kamu duduk diam aja perhatikan gitu kan, pasti kamu ditanya. Betul kan? Kamu setuju kan? Betul pernyataanku kan? Enggak, betul aku. Jadi kamu jadi hakim, dianggap paling pintar, paling hebat, betul gak? Meskipun nilai rapotmu jelek semua, tinggal duduk dan diam, kamu dianggap pintar. Ngerti ya? Lanjut. Keempat, mendengarkan itu menghasilkan ide. Dari ngomong-ngomong bisa muncul ide yang baru. Dari ngomong-ngomong muncul ide yang baru. Oke, lalu kemudian 5. Mendengarkan itu membangun loyalitas. Nah, orang berpacaran kenapa kok bisa berdua kemana-mana? Karena mereka saling mendengarkan. Baik, kalau orang pacaran itu kan hening, betul gak? Ya kan? Gimana kabarmu? Krik, 5 detik. Baik. Krik, ya kan? Tadi sudah makan. Krik, sudah. Ngerti ya? Ada jedanya. Setiap kata-kata sudah makan, sudah itu diresap dalam pikirannya, sudah, gitu kan? 3 detik, 5 detik, artinya. Tapi kalau teman biasa, gimana kabarmu? Baik, udah makan? Sudah, just friend. Tapi kalau udah pacaran, udah saling suka, gitu kan? Gimana kabarmu? Baik. Lanjut. 6. Mendengarkan itu cara yang terbaik untuk menolong sesama maupun diri sendiri. Dalam hal konseling, ketika saya belajar psikologi, profesor saya ngomong, kamu duduk
dengarkan orang berbicara, cerita masalahnya, bebannya itu berkurang 50%. 50% sudah berkurang. Stresnya hilang 50%. Bebannya hilang berkurang 50%. 50% dia tinggal hadapi dengan kekuatan yang ada. Ngerti ya? Pernah cerita dengan temanmu enggak? Coba kalau saya yakin deh, semakin tinggi tingkat stres, semakin tinggi juga pulsa yang kamu punya, betul gak? Makin stres, makin tinggi pulsanya, betul gak? Cerita terus gitu kan? Kenapa? Setelah cerita, thank you ya. Kenapa? Plong. Padahal yang terima telepon, iya. Oh gitu, masa sih? Oh ya, oke. Lagi yang thank you siapa? Yang cerita, thank you ya. Betul? Jadi cukup dengarkan saja, kamu sudah mampu menolong orang lain. Nggak harus kamu punya uang banyak, kamu belikan traktir temanmu lalu kemudian dia suka sama. Nggak, cukup duduk dengarkan. Kenapa? Banyak orang yang tidak punya kemampuan untuk mendengarkan. Mereka lebih sibuk ngomong dirinya sendiri. Coba kalau misalnya kamu punya masalah pacar gitu kan. Aku gimana ini ya, dia sudah tidak peduli sama aku. Lalu kemudian, aku dulu juga begitu. 5 tahun yang lalu, ketika aku dengan si Joni begitu gitu kan. Yang cerita kan jadi, hah? Betul gak? Kenapa? Karena dia ingin didengarkan. Oke? Dengan demikian kamu menolong orang lain. 4, dengan kamu mendengarkan, kamu bisa memimpin orang lain. Oke? Nah, seorang pemimpin sejati bersikap sebagai hamba, ya. 1, mendahulukan sesamanya. 2, mempunyai keyakinan untuk melayani. 3, menginisiatifkan pelayanan pada sesama. 4, tidak terlalu mementingkan posisi. Yang 5, melayani dengan kasih. Ketika temanmu cerita sama kamu masalahnya, biasanya setelah kamu dengarkan dengan baik, apa yang dia tanya? Gimana menurut kamu? Apa yang harus aku lakukan? Betul tidak? Artinya apa? Setelah dia merasa didengarkan, dia mengizinkan dirinya untuk kamu pimpin. Oh, lakukan A, lakukan B, lakukan C. Oke, dengan demikian kamu punya kualitas sebagai pemimpin di masa yang akan datang, dimulai dari memimpin sahabatmu di masa sekarang. Bagaimana kita bisa melayani sesama kita? Bagaimana kita bisa melayani teman kita dan sahabat kita? Yang pertama, kerjakan perkara kecil yang menunjukkan bahwa Anda peduli. Yang pertama, mendengarkan. Duduk mendengarkan. Kamu lagi nonton TV? TV itu bukan perkara besar. Matikan. Dengarkan dia. Lagi ada radio? Matikan. Ya kan? Dengarkan dia. 2, berjalanlah perlahan-perlahan melalui banyak orang. Sapa. Tanya nama. Berbicara setiap Anda berjalan. Setelah itu pikirkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Ya kan? Datang dia senyum. Sapa. Aku kok belum tahu namamu. Kamu siapa sih? Nama saya Jono. Misalnya gitu ya. Oh oke, Jono, senang berkenalan dengan kamu. Betul ya? Nggak butuh uang, Anda nggak harus belajar ensiklopedi, nggak harus bawa buku, sehingga kamu dibutuhkan orang, nggak. Sapa. Senyum. Saya punya pimpinan yang cukup bagus di tempat kerja saya. Dia selalu datang ke kantor, ke meja, gimana kabarmu, baik gitu kan. Itu membuat dia menjadi pimpinan kami yang baik. Dari mana kami tahu dia baik? Dia datang dan menyapa kami, meskipun kami tidak menyapa dia. Ngerti ya? Dengan ngomong gimana kabarmu, wah, nanti dia peduli dengan aku.